Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional Bapak Solihin Royani SIMM, dan tidak lupa teman-teman seperjuangan kelas manajemen B semester 6. Baik, kita masuk ke perkenalan aja ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Safa Ilmi Maharani. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 4. Rekan-rekan yang lain di kelompok 4 yaitu yang pertama ada Anissa Sri Wahyuni, yang kedua ada Ringeri Sanista, yang ketiga ada Sinta Amelia, dan yang keempat ada Sri Desi Sofiani. Baik, di sini kami kelompok 4 akan membahas mengenai analisis segmenting, targeting, positioning, dan marketing mix pada PT Jeko Donat & Coffee. Baik, kita langsung masuk ke materi. Yang pertama, materinya mengenai sejarah berdirinya PT Jeko Donat & Coffee yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Jeko Donat & Coffee dimiliki dan dikelola oleh Johnny Andrean Group. Jeko Donat & Coffee ini terinspirasi dari donat di Amerika Serikat. Johnny Andrean pada awalnya berkeinginan membeli franchise donat Amerika Serikat, namun ia menemukan beberapa kelemahan produk, yaitu pada bahan dasar dan proses produksi yang kurang dalam hal kontrol kualitas, sehingga ia mengurungkan niatnya. Nah, akhirnya Johnny memutuskan untuk mengembangkan donat sendiri tanpa mendapatkan donat waralaba dari Amerika Serikat. Ia memilih untuk menghasilkan bentuk dan rasa donat yang sempurna dengan fokus khusus pada warna. Konsep toko juga dibuat sebagai dapur terbuka, nah sehingga konsumen bisa melihat berbagai atraksi pembuatan donat langsung dari mencampur bahan sampai dengan siap untuk dijual donat tersebut. Baik, sekian pembahasan mengenai sejarah PT Donat & Coffee. Dan selanjutnya saya akan membahas mengenai visi dan misi. Yang pertama, visinya membentuk Jeko Donat & Coffee sebagai international premium donat and coffee brand terkemuka. Yang kedua, menjadi trendsetting lifestyle dalam donat dan coffee brand. Dan yang ketiga, menjadi perusahaan yang tepat bagi orang-orang yang tepat dalam meraih cita-cita mereka. Adapun misinya, yang pertama, menyediakan kualitas premium donat dan kopi. Yang kedua, mendorong karyawan dalam meraih cita-cita. Yang ketiga, menempatkan pelanggan sebagai prioritas. Yang keempat, berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, yaitu menyediakan tempat yang sempurna untuk bersantai. Dan yang terakhir adalah memperlakukan setiap orang dengan hormat dan bermartabat. Materi selanjutnya mengenai segmentasi pasar yang akan dijelaskan oleh Anissa Sri Wahyuni. Kepada saudari Anissa, saya persilakan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Anissa Sri Wahyuni, mengenai segmentasi pasar. Segmentasi pasar dalam Jeko Donuts & Coffee adalah segmentasi menengah ke atas, di mana dengan gaya hidup dinamis, muda, dan modern, anak muda yang baru mulai bekerja dan memiliki tingkat konsumsi yang tinggi serta mencari gaya hidup, terutama rentang waktu usia 22-27 tahun untuk segmentasi minuman dan untuk usia 20-35 tahun untuk segmentasi makanan. Ada 4 dasar untuk segmentasi pasar. Yang pertama ada segmentasi geografis, di mana wilayah pemasaran Jeko Donuts & Coffee saat ini tidak hanya di Indonesia, akan tetapi juga meluas ke negara lain seperti Malaysia, Singapura, dan Australia. Kedepannya, Jeko Donuts & Coffee akan go internasional untuk memperluas pasar. Jeko Donuts & Coffee cenderung menyasar wilayah urban. Kemudian yang kedua ada segmentasi demografis, dari mulai umur 18-45 tahun dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Selanjutnya yang ketiga ada segmentasi psikografis. Segmentasi ini didasarkan pada penggolongan kelas sosial, gaya hidup, atau ciri kepribadian lainnya. Jeko Donuts & Coffee menyasar kelas sosial menengah hingga menengah ke atas dengan gaya hidup modern, menggemari aktivitas sosial serupa hangout di kafe, serta menggemari makanan dan minuman dengan brand premium. Selanjutnya ada segmentasi perilaku. Segmentasi ini didasarkan pada tingkat pengetahuan, sikap pengetahuan, atau tanggapan terhadap suatu produk. Segmentasi ini dapat dibedakan atas dasar kesempatan penggunaan, manfaat yang dicari, status pemakaian, dan tingkat pemakaian. Jeko Donuts & Coffee tidak mengenal kesempatan penggunaan, sedangkan dari sisi manfaat yang dicari, ia dapat menjadi lambang status dan instrumen pemenuhan cita rasa masyarakat.
Selain itu, Jeko Donuts & Coffee menyasar konsumen potensial dan konsumen tetap brand pesaing untuk memperluas pasar, serta tidak mengenal tingkat pemakaian. Terima kasih, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sri Desi Sopyani. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Sri Desi Sopyani, mengenai penargetan atau targeting pada PT Jeko Donuts & Coffee. Target utama Jeko adalah kaum muda dan keluarga yang usia anggota keluarganya kurang dari 55 tahun. Ini bisa kita lihat dari desain konter Jeko dan kemasan produknya yang berwarna cerah namun tidak norak dan sesuai dengan kalangan konsumen menengah ke atas. Terima kasih, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sinta. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Sinta Amelia, mengenai penentuan posisi atau positioning pada PT Jeko Donuts & Coffee. Posisi Jeko saat ini di pasaran adalah market leader, karena saat ini Jeko sebagai perusahaan nomor 1 di Indonesia. Hal ini tidak berlebihan, karena mengingat bahwa saat ini jika konsumen ingin makan donat dan nongkrong, Jeko menjadi salah satu alternatif pilihan mereka. Tidak hanya sebagai snack yang disantap untuk nongkrong, Jeko juga menjadi dari anak-anak sampai orang dewasa pun suka dengan donat Jeko. Saudari Rengganis. Baik, saya Rengganis Hadisna. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bauran pemasaran atau marketing mix pada PT Jeko Donuts & Coffee. Bauran pemasaran merupakan salah satu alat manajemen dalam menentukan strategi pemasaran. Istilah bauran pemasaran pertama kali digunakan oleh Neil Gordon pada tahun 1964, di mana ide tersebut muncul dari konsep dan gagasan James Collington pada tahun 1948. Awalnya, Gordon menyebut ada 12 aspek dalam bauran pemasaran yang kemudian disederhanakan oleh Jerome McCarthy pada tahun 1968 menjadi 4P yang terkenal sampai saat ini. Bauran pemasaran 7P adalah perangkat pemasaran taktis yang terdiri dari harga, produk, tempat, promosi, orang, kemasan, dan proses. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sri Desi Sopyani. Dipersilakan. Selanjutnya, price atau harga. Harga yang dimaksud di sini adalah berapa uang atau jumlah pembayaran yang harus dibayar konsumen untuk mendapatkan produk yang ditawarkan. Sangat penting untuk mempertimbangkan harga karena konsumen akan memberikan produk Anda jika produk tersebut worth it dari segi pengorbanan, uang, dan waktu, serta manfaat apa yang didapatkan konsumen dari produk tersebut. Terima kasih, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anisin. Materi selanjutnya yaitu mengenai produk. Produk yang dimaksud di sini tidak selalu berupa barang yang memiliki bentuk fisik. Jadi produk ini bisa berupa barang atau jasa yang ditawarkan. Produk harus sesuai dengan harapan konsumen. Produk yang andal dapat memuaskan konsumen dan memungkinkan pembeli kembali. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga kualitas produk yang ditawarkan kepada konsumen. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sinta. Materi selanjutnya yaitu mengenai pledge atau tempat pada marketing mix PT Jeko Donuts & Coffee. Tempat merupakan bagian penting yang menentukan berhasil tidaknya kegiatan pemasaran. Menentukan tempat yang tepat untuk menjual produk sangat penting untuk meningkatkan pembelian. Karena tempat ini merupakan tempat yang potensial untuk menjual produknya. Konsumen sudah mengetahui bahwa membeli produk makanan dan minuman di sana memiliki kualitas dan pelayanan yang sangat baik. Tentunya, mengikuti kompetisi merupakan salah satu pilihan terbaik dibandingkan berpindah ke tempat lain yang masih belum mengetahui seberapa besar potensi yang dimilikinya. Terima kasih. Materi selanjutnya. Materi selanjutnya mengenai promosi. Promosi berperan sebagai bauran pemasaran untuk mencapai target pemasaran.
Promosi bisa dilakukan dengan berbagai cara, bisa di atas garis atau ATL, garis bawah BTL, atau lewat jalur TTL. Setiap bagian dari promosi memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui saluran promosi mana yang sesuai dengan target pasar itu. Selanjutnya mengenai people. Masuknya orang ke dalam salah satu komponen bauran pemasaran menunjukkan betapa pentingnya sumber daya manusia bagi kelangsungan usaha. Bukan rahasia lagi bahwa perusahaan yang berkelanjutan diikuti oleh sumber daya manusia yang kuat. Pengelolaan SDM meliputi proses perencanaan, pemenuhan kebutuhan, seleksi, dan program orientasi, penempatan, pengembangan, dan mutasi, serta pemberhentian kerja. Baik, materi selanjutnya mengenai packaging. Packaging atau kemasan ini menjelaskan tentang bagaimana menyajikan produk kita ke pasaran atau konsumen. Kualitas produk memang penting, namun ingatlah bahwa kesan pertama di mata konsumen adalah kemasan atau kemasan produk tersebut. Kualitas produk dibuat sebaik mungkin untuk menarik konsumen. Baik, materi selanjutnya mengenai proses. Pada produsen susu kemasan misalnya, baik oleh tim produksi maupun kontrol kualitas, proses pelaksanaan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan tenaga manusia atau mesin atau kombinasi. Hal tersebut adalah SOP yang berjalan pada proses di dalam perusahaan. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Jeko adalah produk dalam negeri dengan menggunakan konsep dari luar negeri dan disempurnakan dengan modernisasi dan kualitas terbaik. Jeko merupakan sebuah gerai toko donat dengan konsep, bentuk, dan rasa yang mirip dengan gerai donat USA. Pada 26 Juni 2005, Jeko mulai beroperasi pertama kali di Supermall Karawaci, Tangerang, dan kemudian langsung membuka outlet sebanyak-banyaknya. Dalam waktu setahun, Jeko Donat & Coffee memiliki segmentasi pasar menengah ke atas dengan gaya hidup dinamis, muda, dan modern, sehingga Jeko memiliki target utama yaitu kaum muda dan keluarga usia anggota keluarga kurang dari 55 tahun. Jeko merupakan perusahaan donat nomor 1 di Indonesia, sehingga perusahaan Jeko memiliki posisi pasar sebagai market leader. Jeko memiliki peminat yang cukup banyak. Selain dari rasa, Jeko juga memiliki kapasitas yang baik dengan menyediakan wifi. Begitu juga dengan desain dari mulai warna dan tempat yang modern sehingga cukup individual.